Riwayat hidup singkat Profesor Dr. Insinyur Henry Dwi Satyo Ratri Budiono, Master of Engineering IPN. Dan selanjutnya saya persilakan untuk membacakan pidato pengukuhan yang berjudul Kompleksitas Produk Manufaktur, Upaya Menuju Humanless Process. Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan para anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, Sekretaris dan para Direktur Bimbingan Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan para anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Dekan dan para Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan para anggota Senat Akademik Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan para anggota Dewan Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia, para dekan, wakil dekan dan ketua departemen, ketua program studi, staf pengajar, staf kependidikan dan seluruh sivitas akademika di lingkungan Universitas Indonesia, teman seperjuangan Prof. Andi dan Prof. Dimyati, keluarga yang saya cintai, para undangan dan hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang bahagia ini, izinkan saya terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga upacara pengukuhan guru besar ini dapat terselenggara. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, perkenankanlah saya pada kesempatan ini menyampaikan pidato ilmiah saya yang berjudul Kompleksitas Produk Manufaktur, Upaya Menuju Humanless Process. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 menyatakan bahwa tujuan industrialisasi Indonesia adalah agar negara berperan sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional. Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri berdaya saing yang terpelihara secara terpadu dan berkelanjutan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Industri manufaktur merupakan sektor industri yang memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Indonesia. Peran industri manufaktur dalam catatan Badan Pusat Statistik 2023 data menyatakan masih terbesar pada 2022 dengan porsi mencapai 18,34% dari pendapatan domestik bruto. Gambar 1 menunjukkan kontribusi industri pengolahan dan manufaktur terhadap PDB Indonesia. Hal ini jadi tantangan tersendiri bahwa sektor manufaktur harus memainkan peran yang lebih penting dalam mendorong transformasi struktural Indonesia. Pandemi COVID-19 terus memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Kementerian Perindustrian dalam siaran pers yang menyatakan bahwa kontraksi sektor manufaktur terutama dipengaruhi penurunan permintaan domestik yang mampu menyerap hingga 70% dari total produksi industri manufaktur dalam negeri. Pemerintah Indonesia optimis dengan pertumbuhan industri manufaktur tanah air dan perkembangannya yang dapat menjadikan Indonesia sebagai hub atau pusat manufaktur di ASEAN. Gambaran ini benar karena Indonesia merupakan salah satu negara tujuan utama bagi berbagai perusahaan manufaktur yang ingin melakukan investasi dan memenuhi kebutuhan impor dan ekspor. Manajemen kompleksitas manufaktur adalah isu strategis yang perlu ditangani perusahaan untuk berpartisipasi dalam lingkungan yang kompetitif. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, suatu proses merancang suatu bagian komponen atau juga produk secara utuh dalam suatu industri manufaktur dengan tujuan akhir mendapatkan produk yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah. Gambar 2 memperlihatkan approach traditional design berubah menjadi concurrent engineering sejak era 1990-an, di mana adanya pola pikir terpadu antar semua bagian yang terlibat dalam perancangan produk, sehingga proses desain lebih efektif. Proses desain menentukan 70-80% dari harga akhir suatu produk. Banyak aspek yang perlu dirancang sebelum masuk dalam tahap produksi. Desain tidak hanya berbicara soal aspek geometri dari suatu produk saja. Di dalam desain perlu juga dipertimbangkan kebutuhan perakitan, keamanan, keramah lingkungan, cara produksi, dan banyak lagi aspek lainnya seperti diperlihatkan pada gambar 3. Sementara proses manufaktur adalah upaya mengubah raw material menjadi produk jadi yang bisa langsung digunakan. Termasuk dalam manufaktur adalah proses pemesinan, casting, forging, injection molding, dan assembly atau mungkin proses lainnya. Kegagalan dalam desain akan membuat target dari suatu industri tidak tercapai, kualitas produk yang tidak baik, dan harga produk yang tidak bersaing. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, begitu krusialnya proses desain dalam industri manufaktur sehingga diperlukan suatu besaran kuantitatif dalam menentukan kompleksitasnya. Berdasarkan hal tersebut, maka dikembangkanlah suatu model perhitungan yang dapat mengukur hal tersebut dengan istilah indeks kompleksitas.
Semakin tinggi nilainya, maka semakin kompleks suatu desain tersebut dan berlaku sebaliknya. Kompleksitas merupakan manajemen atau pengelolaan dari beberapa informasi yang terhubung dengan produk secara fisik dan secara proses. Terdapat 3 elemen utama pembentuk dari kompleksitas ini, yaitu kuantitas informasi atau entropi H, keragaman informasi DR, dan konten dari informasi tersebut atau koefisien kompleksitas relatif CJ. Seperti terlihat pada gambar 4 dan gambar 5. Aplikasi kompleksitas menuju humanless process. Humanless process dimaksudkan bahwa suatu proses manufaktur ke depannya melibatkan lebih sedikit manusia, utamanya dalam penentuan biaya produk di tahap awal desain. Konsep ini dijembatani dengan adanya analisis indeks kompleksitas dari berbagai desain produk manufaktur. Pendekatan kompleksitas kemudian ditawarkan sebagai suatu solusi untuk mengidentifikasi desain secara lebih dalam. Gambar 6 menggambarkan suatu konsep dan analisis kompleksitas produk manufaktur menuju estimasi awal produk. Aplikasi kompleksitas dalam berbagai bidang. Pendefinisian basic dari suatu proses manufaktur menjadi kunci perjalanan konsep ini. Berbagai penelitian telah saya lakukan untuk mengestimasi besaran PCE tersebut dari proses manufaktur konvensional seperti pemesinan, casting, fitur industri otomotif, perakitan, dan meluas ke bidang-bidang lainnya seperti jasa, optimasi strategi industri manufaktur, dan industri F&B. Gambar 8 merepresentasikan bentuk yang merupakan terjemahan suatu ide ke dalam sebuah produk perancangan yang akan dinilai indeks kompleksitasnya. Perbedaan bentuk dari produk tersebut menjadi bukti perbedaan tingkat kerumitan yang diperlukan untuk memproduksinya, yang akan direpresentasikan dengan sebuah indeks. Dalam penelitian ini, fitur dari sebuah produk dapat diketahui dengan menggunakan metode rule-based system. Dengan itu akan dengan mudah ditentukan proses pemesinan yang cocok dan kemudian dapat dikuantifikasi tingkat kerumitannya menggunakan indeks kompleksitasnya. Sebuah software telah dikembangkan untuk mendefinisikan proses pemesinan yang sesuai dengan fitur geometri dari suatu desain. Gambar 11 memberikan gambaran bagaimana indeks kompleksitas semakin meningkat seiring dengan semakin kompleksnya proses. Dan gambar 12 menunjukkan seberapa besar indeks kompleksitas untuk setiap sub-proses hingga menentukan kompleksitas akhir dari masing-masing desain produk. Gambar 13 merupakan hasil penelitian yang mengaplikasikan konsep kompleksitas untuk perakitan. Penelitian ini diharapkan dapat memudahkan ketika melakukan sebuah perubahan pada desain di dalam perancangan perakitan. Hal ini dibuktikan dengan melakukan variasi dari masing-masing parameter dalam proses perakitan sehingga mendapat indeks kompleksitas baru. Dari perbedaan indeks inilah akan dapat diketahui seberapa besar pengaruh dari masing-masing parameter di dalam proses perakitan. Pada bidang jasa, gambar 14 menerapkan konsep kompleksitas digunakan dalam proses pemeliharaan pada suatu produk otomotif dengan studi kasus sepeda motor. Konsep kompleksitas digunakan dalam melakukan kuantifikasi tingkat kompleksitas dari proses pemeliharaan motor tersebut berdasarkan parameter-parameter lain. Hasil kuantitatif tersebut akan digunakan untuk memodelkan estimasi biaya proses pemeliharaan. Gambar 15 merupakan analisis hubungan kompleksitas produk manufaktur, kompleksitas strategi, dan kompleksitas performa pada industri manufaktur komponen otomotif di Indonesia. Kompleksitas produk manufaktur mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukan strategi yang dipilih. Studi menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai kompleksitas produk manufaktur, perusahaan perlu menerapkan strategi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Dengan meningkatnya kualitas performa operasional dan bisnis, perusahaan akan semakin tinggi kompleksitas untuk proses sangrai kopi. Penelitian ini menghadirkan pemodelan perhitungan kompleksitas untuk manufaktur proses sangrai kopi sebagai salah satu jenis alat ukur sebuah proses untuk menilai proses yang ada serta mengestimasi biaya awal di tahapan desain. Penelitian ini menggunakan biji kopi asli Indonesia dengan biji kopi Arabica Solorajo dan Robusta Bengkulu. Selain kedua jenis kopi tersebut, penelitian juga sudah menghitung kompleksitas proses sangrai untuk biji kopi Arabica kayu dan Robusta Temanggung. Tantangan industri produk manufaktur ke depan. Munculnya teknologi aditif manufacturing atau salah satunya kita kenal dengan istilah lain dari 3D printing mulai berkembang sejak 1990-an. Gambar 17 akan mengubah pola pikir sebelumnya bahwa semakin tinggi kompleksitas tidak akan membuat rumit proses manufaktur.
Hal ini menjadi tantangan untuk melakukan penelitian yang mampu mengkorelasikan indeks kompleksitas dengan berbagai tantangan proses dalam AM seperti disassembly, recycle, dan maintenance, bukan dengan parameter penghasilan konvensional seperti waktu dan volume proses. Keunggulan AM adalah kemampuannya untuk memproduksi suku cadang dengan tingkat kompleksitas yang tinggi tanpa memerlukan perkakas tambahan atau peningkatan biaya produksi. AM juga menawarkan potensi untuk kustomisasi massal, produksi fleksibel dan manufaktur sesuai permintaan. Ini membuka peluang untuk inovasi dalam produksi barang dengan berbagai bentuk geometri dan fitur yang kompleks. AM memungkinkan produksi bagian dengan bentuk yang bervariasi dan biaya yang tetap, serta memungkinkan penggunaan material yang berbeda di berbagai bagian dari item yang diproduksi. Dengan kemampuan yang unik, AM telah membawa inovasi yang signifikan dalam produksi barang dengan tingkat kerumitan yang beragam, baik dalam hal bentuk maupun material. AM telah menjadi solusi manufaktur yang signifikan di berbagai industri, seperti mobil, kedirgantaraan, dan konstruksi. Ukuran pasar global industri AM terus meningkat, dan teknologi ini telah menghadirkan peluang bagi desain inovatif dan kinerja produk yang lebih baik. Dalam mengoptimalkan penggunaan AM, Design for Additive Manufacturing atau DFAM merupakan pendekatan penting yang melibatkan optimasi desain dan strategi produksi. Namun ada tantangan yang perlu dihadapi dalam adopsi AM secara luas, termasuk kompleksitas sistem manufaktur, prinsip desain, standarisasi, dan kontrol kualitas. Maka dari itu, machine learning diterapkan dalam DFAM untuk mengatasi berbagai tantangan termasuk pengoptimalan desain, pemantauan in situ, pemodelan proses, deteksi cacat, pemantauan proses, dan manajemen energi menunjukkan potensi besar untuk menjadi solusi kritis dalam seluruh bidang AM. Kesimpulan, supaya Bapak dan Ibu tidak bingung. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, untuk merangkum apa yang saya sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa kuantifikasi nilai kompleksitas suatu produk manufaktur adalah merupakan pendekatan baru dalam upaya menuju humanless proses yang ditawarkan melalui perhitungan perkiraan biaya di tahap awal proses desain. Ucapan terima kasih. Bapak, Ibu, dan undangan yang saya hormati, sebelumnya mohon maaf bila tidak bisa menyebutkan secara langsung nama dan gelar secara lengkap karena keterbatasan waktu. Tetapi saya yakin ada di layar. Perjalanan hidup saya hingga saya bisa berdiri di sini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, pompaan semangat dari banyak pihak. Maka dalam kesempatan ini izinkanlah saya mengucapkan beribu terima kasih kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Bapak Nadiem Anwar Makarim yang telah menetapkan dan mengangkat saya sebagai guru besar FTUI. Hormat dan terima kasih saya kepada Rektor Universitas Indonesia, Profesor Arif Kunchoro SEMA PhD, serta jajaran pimpinan universitas lainnya, para wakil rektor dan sekretaris universitas, ketua sekretaris dan anggota Dewan Guru Besar UI, ketua sekretaris dan anggota Majelis Wali Amanat UI, ketua sekretaris dan anggota Senat Akademik UI yang telah menyetujui pengusulan saya sebagai guru besar di lingkungan UI dan menerima saya di lingkungan akademik yang terhormat ini. Juga terima kasih saya sampaikan kepada Direktur SDM UI dan seluruh staf SDM UI yang sangat proaktif dalam mengurus SDM UI. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan FTUI saat ini, Dekan Profesor Heri Hermansyah STM IPU, dan seluruh wakil dekan dan manajemen FTUI yang mengusulkan guru besar saya juga kepada Ketua Sekretaris dan anggota Dewan Guru Besar FTUI, Ketua dan anggota Senat Akademik Fakultas Teknik Universitas Indonesia yang mendukung pengusulan guru besar ini. Para dekan FTUI sebelumnya, sejak saya mahasiswa dengan NPM 04790228B yang memberi kesempatan kepada saya bisa mengembangkan diri di FTUI. Semoga FTUI dapat terus berkiprah demi mendukung UI yang lebih berkualitas. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ketua dan Sekretaris Departemen Teknik Mesin FTUI periode 2022-2026, juga tentunya kepada semua kolega, dosen, DTM dan para karyawannya. DTM FTUI memang hidup selalu. Kawan-kawan BI Keluarga periode 2018-2022, para wakil dekan, Ketua P2SM, Ketua KKI, Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua Unit Ventura FTUI, IG Tech FTUI yang sudah dengan rela mau bekerja sama dengan visi mewujudkan Fakultas Teknik Indonesia kebanggaan bangsa, unggul dan mampu bersaing di Asia Tenggara. Terima kasih atas kebersamaan kepada teman-teman dekan di lingkungan Universitas Indonesia rentang 2018-2022, The Dream Team FTUI, The Real Team FTUI, yang selalu mendorong proses continual improvement di FTUI.
Grup penelitian dan mitra penelitian saya antara lain Tongki, Gani, Abdurrahman, Tinda, Dery, Pino, Oka, Suda, Andi, Maesa, dan masih banyak lagi dengan lainnya. Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman kantor Skubidu. Tidak lain adalah kawan-kawan wakil dekan bidang 2 Universitas Indonesia periode 2014-2018 yang selalu bikin geli di kala kusut pekerjaan. Profesor Toko Kanochika dan juga Bapak Takahashi Kiyoharu, almarhum Ibu Michiko dan Minako. Jasa mereka sangat besar setelah saya menjalankan sekolah di Keio University Jepang. Keluarga Bapak Indra Syaman, Ibu Dira Yusa, Ibu Mary, Saudara Ivan Pamit, Saudara Dani A yang sangat memberikan support kepada perkembangan itu. Terima kasih atas jasa para guru-guru saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kesabaran dan dedikasi mereka dengan pahala yang tidak akan putus-putus, termasuk promotor dan co-promotor saya. Pimpinan semua komunitas yang sangat mewarnai kemitraan yang sangat harmonis antara FTUI dan alumninya. MAB, Dancing Engineer FTUI, MKOS, FTUI Runners, KIP UI, Gatrik UI, FTUI Planters, The Singing Engineer, Bulk, warga yang lepas khususnya keluarga Bambang Purwoprianto dan keluarga Hengki S. Nugroho. Terima kasih kita bisa bersama-sama di dunia ini. Kawan-kawan sekolah saya dari TK hingga saat ini 79 dan FT 79, terima kasih atas perkawanan serta setia yang hangat hingga saat ini. Orang tua saya yang tercinta almarhum Letnan Kolonel Purnawirawan CZI M. Susilo almarhum, Ibu Jakronia Susilo almarhum, atas kasih sayang, bimbingan dan doa yang selalu dipanjatkan kepada saya. Saya teringat mereka bukan orang perguruan tinggi, akhirnya suatu pagi ada kotak pensil di tempat tidur saya. Beliau mendoakan semoga saya bisa sukses di perjalanan. Kakak tercinta saya Tri Dewi Mahanani, terima kasih selalu bahu-membahu dalam keluarga. Beliau rela meninggalkan kuliah di psikologi UI dan membantu adik-adiknya. Adik dan adik ipar saya, Aris Setiabudi Susilo dan Natalia Wandari serta adik paling kecil Melina Dwi Sulistiawati. Kepada mertua saya Bapak Haji Hersuyanto almarhum dan Ibu Justina Hersuyanto almarhum, terima kasih anaknya boleh jadi istri saya. Adik-adik ipar saya Gunung, Papung dan Inong, terima kasih atas persaudaraan di antara kita. Besan saya Bapak Slamet Susanto SMSI dan Ibu Sudirten SI, terima kasih sudah berkenan menjadi keluarga besar di dunia ini. Keluarga besar Prah Mangkucono, terima kasih bersedia hadir pada hari ini. Terakhir, FKG UI adalah teman hidup selamanya. Terima kasih kepada istri tercinta saya Dr. Kiki RR Rustini Inayat atau Niken atas suka duka dan kebersamaan mengarungi bahtera hidup ini. Anak-anak saya Indi, Inta, dan Dita, juga menantu saya Rizka serta ketiga cucu saya Mas Wota, Mbak Haruka, dan adik Yuki. Semua kita semua bisa selalu dalam kegembiraan. Apakah diizinkan saya membaca puisi 1 menit 15 detik? Terima kasih. Bapak, Ibu, dan undangan yang saya hormati, analogi kehidupan manusia ada dua. Bagaimana ia dapat bermanfaat bagi orang lain dan bagaimana ia dapat kokoh menghadapi berbagai tantangan. Saya persembahkan sebuah puisi berjudul Akhlak Seharum Kopi, ditulis oleh Henry Desudiono, Puri Anggrek Mas, 8 Oktober 2022. Sebilir angin bertiup sejuk seiring redanya hujan di sore hari ini. Cangkir kopi hitam menemani suasana galau hati ini, menyelimuti keraguan menghadapi kehidupan dunia. Kamu itu memang hitam, kamu itu memang pahit, tapi kamu itu adalah temanku sore hari ini. Kamu itu belum diminum saja sudah memberi manfaat ke orang dengan wangimu. Kamu itu bukannya jadi rusak bila disiram air panas, tapi malah jadi nikmat dan harum baunya. Kawan, kegalauanku sampai dalam kesimpulan bahwa ketika kita mendapat nikmat, maka orang banyak harus bisa merasakan secara luas kebermanfaatannya. Kawan, jangan takut bila engkau dalam kondisi sulit, karena disitulah potensi terbaikmu akan segera muncul.
kita harus optimis. Karena kita memiliki Allah yang Maha Besar yang ada di belakang kita. Jangan katakan pada Allah, aku punya masalah. Tapi katakan pada masalah, aku punya Allah yang Maha Segalanya. Al-Binu Al-Ghani. Ya kok Profesor Dr. Insinyur Henry Dwi Saptio Ratri Budiono, Master of Engineering IPM. Saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudara sampaikan, dan saya ucapkan selamat bahwa saudara telah dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Teknik Universitas Indonesia.